Sebelum kita memulai video penjelasan ini, kita akan membahas tentang 1. Definisi perubahan sosial, 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial, 3. Faktor-faktor perubahan sosial, 4. Teori-teori perubahan sosial, 5. Proses perubahan sosial, 6. Dampak-dampak perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mencakup budaya, teknologi, norma-norma, sikap, perilaku, dan juga pola pikir. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini ada yang tahu nggak sih bentuk-bentuk perubahan sosial itu? Nah, bagi yang belum tahu, mari kita jelaskan apa itu bentuk-bentuk perubahan sosial. 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang ke-1, perubahan lambat atau evolusi adalah suatu bentuk masyarakat yang relatif lama. Contohnya HP dan beduk. Yang kedua adalah revolusi cepat. Revolusi cepat adalah perubahan singkat, cepat, dan mendesak. Contohnya revolusi kemerdekaan. 3. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya jembatan dan musola. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya berdirinya bangunan liar. Yang kelima, perubahan berpengaruh besar, yaitu perubahan yang membawa aspek besar dalam masyarakat. Contohnya perubahan struktur kepemerintahan. Yang keenam, perubahan berpengaruh kecil, yaitu perubahan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya model gaya rambut dan busana. Yang ketujuh, perubahan struktural, yaitu perubahan yang menyebabkan reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya pergantian alat pertanian. Yang ke-8, perubahan proses, yaitu perubahan bentuk yang sifatnya penyempurnaan atau perbaikan dari perubahan sebelumnya. Contohnya yaitu perubahan kurikulum. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal dari dalam. Faktor internal yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru atau inovasi. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan dan revolusi. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, yaitu lingkungan alam atau fisik di sekitar manusia. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori fungsional, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena ketidakpuasan adanya unsur baru yang masuk ke dalam masyarakat. Contohnya pergantian minyak ke LPG. Dan yang kedua yaitu teori evolusi, yaitu teori yang prosesnya cukup lama. Contohnya berburu. Yang ketiga yaitu teori siklis. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial terjadi secara berubah-ubah dan tidak ada titik puncaknya. Contohnya yaitu Citayam Fashion Week. Nah, yang keempat yaitu teori konflik. Terjadi karena adanya pertentangan konflik di dalam masyarakat. Contohnya demo buruh. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, munculnya nilai dan norma baru. Yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial baru. Yang ketiga, terjadinya diferensiasi struktural. Yang keempat, munculnya budaya ilmuwan. Yang kelima, adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Yang keenam, kesadaran politik semakin tinggi. Yang ketujuh, meningkatnya penguasaan ilmu.
pengetahuan, dan teknologi. Yang kedelapan, berkembangnya industrialisasi. Yang kesembilan, terbukanya peluang mobilitas. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, adanya desorientasi nilai dan norma. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Yang ketiga, budaya konsumtif yang semakin besar. Yang keempat, munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Yang kelima, lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi maksimal. Yang keenam, banyaknya pengangguran. Yang ketujuh, terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam. Yang kedelapan, sikap individualistik. Yang kesembilan, gaya hidup kebarat-baratan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seorang perorangan kepada orang perorangan yang lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua buah budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan interaktif dalam waktu yang lama, dan kebudayaan-kebudayaannya dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda-beda dengan aslinya. Nah, yang keempat yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu keadaan yang menuju didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok orang yang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, sekian video dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.